Dan ibu masuk ke ruang itu. Ya. Menjadi juga bagian yang mereplikasikan diri sebagai dalam tanda petik kupu-kupu malam. Iya, Benar nggak sih? benar. Di mana ceritanya? Di mana dulu lokasinya, Bu? Selamat datang di podcast Bawaslu Jatim, Bu Devita. Devita Yustiari Dewi, Mas. Yustiari Dewi. Kordif Hukum, Humas, dan Data Informasi. Jadi kalau di provinsi itu Pak Pur sama Bu Eli. Ya, saya punya 2 koordif kan kalau di provinsi kan. Ada Pak Pur sama Bu Eli. Iya, Sehat, benar. Bu? Sehat. Alhamdulillah sehat, Mas. Perjalanan berapa jam? Tadi 6 jam ya, Bu ya? 6 jam atau 5 jam. 5 jam lah udah nyampe di sini. Kalau nggak macet ya dari Situbondo ya. Benar banget. Tapi ada tol, udah bisa diantisipasi dengan itu kok. Iya, pilkada telah selesai, alhamdulillah nggak ada PHP ya, Bu ya. Alhamdulillah begitu. Karena kalau ada PHP pasti Ibu ya yang koordif yang depan mengawal ya. Iya, hukum yang ya? mengawal iya, tapi kemudian bekerja samanya seluruh divisi kok sebenarnya. Seluruh divisi. Karena alat-alat bukti itu kan kita nggak tahu apa yang dimohonkan, yang didalilkan oleh pemohon, dan bisa saja dari sisi yang mana atau dari tahapan yang mana, sehingga kemudian kita harus bisa bekerja sama menyelesaikan keterangan tertulis yang dibuat itu. Tapi alhamdulillah nggak ada Ibu ya, nggak ada PHP ya. Iya sih, alhamdulillah satu sisi, tapi sebenarnya PHP itu juga proses belajar kita sih, karena kalau yang kebetulan pemilu yang 2019 kemarin Situbondo dapat PHPU. Sudah pernah di pengalaman, sudah pernah enggak. Rasanya pasti beda dong. Beda banget. Sama di Bawaslu beda banget pasti. Selama pilkada kemarin ada cerita ini ya Bu ya, saya mendengar ada cerita kekerasan juga terhadap penyelenggara ya. Itu perempuan atau gimana kasusnya tuh? Di Situbondo. Di Situbondo kalau yang disampaikan teman-teman kemarin itu memang ada ya namanya, kemudian tim sukses ataupun calon itu sendiri kadang-kadang kan memang mempersepsikan bahwa pengawas ini ya sesuatu yang mencari-cari kesalahan. Itu kan persepsinya kan pasti akan seperti persepsinya itu. Gitu. Iya. Sempat ada tapi kemudian dapat terselesaikan dengan baik kok sebenarnya, dan kebetulan perempuan juga. Perempuan rentan banget ya Bu ya, perempuan ya. Sangat rentan. Sangat. Tapi untungnya kalau kita pakai di istilah di kita itu kan Sri Kandi ya. Sri Kandi. Nah, ya seluruh Jawa Timur kayaknya pakai istilah seperti itu. Sepertinya tangguh-tangguh lah, kalau di kita itu tangguh-tangguh. Mas tangguh berarti. Humas di Bawaslu Jatim, senior humas di Bawaslu Jatim. Senior ya. Tangguh-tangguh. Dan akhirnya terselesaikan. Tetapi mungkin itu bisa jadi berdampak loh ya terhadap psikologi perempuan. Benar nggak sih Bu? Kalau ada kekerasan terhadap perempuan misalkan. Benar. Itu mungkin yang bisa dipotret oleh teman-teman yang ad hoc di bawahnya lagi, itu kan mereka menjadi mikir gitu. Iya, kalau saya kemudian melakukan tugas-tugas pengawasan, atau misalnya saya nanti dari PKD mau jadi panwasnya, mikirnya kayaknya 2 kali deh gitu. Seperti itu kan. Apalagi kalau kemudian rute wilayah yang harus mereka tempuh itu sepi, di jalanannya ya sepi dan semacamnya, itu kan juga membuat mereka harus mikir. Tapi ya beruntungnya itu teman-teman yang selama ini bergabung di Panwascam maupun di PKD yang perempuan, ya beruntungnya seperti itu. Apa ya, dapat mengkondisikan itu dengan baik ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan yang cenderung ada kekerasan terhadap perempuan, mereka bisa mengantisipasinya dengan baik. Sekalipun trauma pasti ada lah Mas. Pasti ada. Ya untungnya yang terjadi kemarin itu terjadinya sama teman-teman Panwascam perempuan yang sudah lama pengalaman. Ya, sudah pengalaman. Jadi bukan yang baru. Jadi kemungkinan singgungannya atau rasa shocknya nggak begitu banget. Nggak terlalu. Beruntungnya seperti itu yang terjadi kemarin. Tetapi memang Situbondo ini tapal kuda sih Bu ya? Iya. Punya kemiripan dengan Madura ya. Benar. Bahasanya juga Madura. Iya, kan makanya ada istilah kalau Situbondo itu Madura swasta ya di situ. Iya, Madura swasta. Madura swasta yang lebih dari Madura negeri. Madura negerinya di Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Swasta Situbondo ya. Ngomongin tentang perempuan memang nggak ada habisnya ya Bu ya, tentang kekerasan, kerentanan. Saya pernah mendengar Bu Devita ini dulu pernah meneliti tentang prostitusi. Iya nggak sih? Tahun berapa sih Bu itu dulu? Itu tahun 99 yang kepentingannya untuk skripsi saya. Skripsi. Iya benar. Dan Ibu masuk ke ruang itu. Ya.
menjadi juga bagian mereplikasikan diri sebagai dalam tanda petik kupu-kupu malam. Iya, Benar nggak benar, sih? benar. Gimana ceritanya? Di mana dulu lokasinya, Bu? It- Atau off the record nih lokasinya nih? Ya nggak perlu saya sebutkan namanya, Mhm. yang penting itu di situ Bondo dan itu eks lokalisasi. Ada 2 tempat eks lokalisasi yang saya jadikan tempat Mhm. penelitian. Mhm. Saya memang tidak menggunakan metode yang di situ saya datang sebagai peneliti, Mhm. kemudian membawa kuesioner dan Iya, semacamnya nggak dengan mungkin beberapa jawab jawaban. dong. Iya, karena yang ingin saya gali adalah bagaimana mereka bertuturnya itu dengan nyaman dan apa adanya. Mhm. Gitu. Nah itu yang memotivasi saya kemudian untuk meneliti mereka dengan menjadi mereka yang seperti disampaikan oleh Mhm. Mas tadi. Saya jujur saja berusaha untuk sampaikan tadi Iya, sama. merefleksikan ya Iya. seperti mereka, sehingga saya butuh belajar misalnya kehidupan mereka itu dulu seperti apa sih mereka kehidupannya, rutinitas setiap harinya seperti apa. Saya izin juga sama orang tua misalnya di hal yang sepele, saya belajar ngerokok. Ngerokok. 3 bulan saya belajar ngerokok itu Mas Iya, Mas Aceh, benar 3 bulan. Tapi saya izin dulu, kepentingannya adalah untuk penelitian skripsi, saya bilang begitu. 3 bulan itu saya belajar merokok, bisa gitu. Kemudian setelah itu saya melakukan penelitian. Tidak mudah loh orang merokok itu. Bisa jadi ini batuk kan, Bu ya? Iya, iya nggak sih? Pertama saya kali belajar langsung keluar semua. Iya nggak sih? Nggak bisa kayak Iya. orang kumur-kumur orang Benar. merokok itu. Butuh Benar. teknik. Iya nggak? Nah, kalau saya boleh cerita juga Mas Iya. Aceh, di Iya hari dong. pertama saya penelitian itu, saya hanya mengkonsumsi rokok dari mulai jam 7 malam sampai jam 10 malam saya ada di sana. Karena saya memang nggak stay di situ. Bahaya. Bahaya. Kalau saya stay di situ kan, akhirnya saya harus pulang. Saya di situ hanya mengkonsumsi rokok dengan minuman yang soft drink begitu, yang bersoda. Ditawarin minuman-minuman keras begitu, saya bilang saya lagi nggak enak badan, jawaban saya seperti itu. Ya, saya bilang pilek dan semacamnya. Itu saya 1 bulan di sana. Itu hari pertama itu langsung keluar dari gerbang itu, saya langsung keluar isi perut semuanya terus. Iya sih, karena dunia malam, dunia yang mungkin berbeda ya, banyak sekali. Ibu lepas hijab dulu. Kenapa? Lepas hijab waktu di sana. Itu awal saya pakai hijab Mas Aceh itu sejak kelas 3 SMP. SMA pun saya misalnya ditawarin untuk jadi ini saya nggak pernah mau karena kalau harus ngelepas hijab. Di situ saya kepentingan yang saya tidak bisa saya pakai hijab kan, tapi saya masih antisipasi dengan saya pakai apa itu topi yang bisa nutupi. Bisa nutupi. Iya, masih bisa lah nutupi walaupun leher kelihatan sih. Tapi saya niatkan ya bagaimana lagi kalau memang saya ingin menggali itu sejauh mungkin dari teman-teman yang PSK itu, saya nggak bisa kalau harus menggunakan identitas hijab itu. Iya, karena mereka harus merasa yakin terhadap ibu. Nggak mungkin kan tiba-tiba bawa kertas, tiba-tiba tanya-tanya, nggak mungkin jujur jawabannya pasti. Tapi kalau masuk ke ruang itu pasti mereka kan, oh ini teman kita nih, benar nggak sih? Benar. Apa yang ibu temui di situ? Nah, itu di situ saya kalau boleh pelajaran yang saya ambil dari kemudian saya melakukan penelitian dan beradaptasi dengan mereka, bersosialisasi, berhubungan dengan mereka selama 1 bulan di 2 tempat yang berbeda itu, saya menilai mereka bahwa segala sesuatu yang dipilih oleh orang, dalam hal ini adalah perempuan, melakukan pilihan yang demikian itu hal yang sangat tidak mudah. Tidak mudah dong. Sangat tidak mudah dan persoalannya adalah kompleks. Sehingga kalau kemudian saya sampaikan saat itu ketika saya hearing dengan salah satu anggota DPRD, kemudian saya pernah diundang juga. Setelah saya tidak lagi menjadi penyiar di radio itu, ya saya diundang di situ untuk menjadi salah satu pembicara. Saya sampaikan bahwa jika Situ Bondo di kabupaten saya ingin menyelesaikan persoalan prostitusi, maka tidak bisa sekedarnya. Artinya kemudian diseragamkan bahwa untuk bagaimana mengentas kehidupan mereka cukup dilakukan bantuan sosial dengan dikasih mesin jahit, diberi modal untuk membuka warung dan semacamnya. Karena ya di satu tempat ekslokalisasi itu yang saya jadikan responden saya. Mereka sudah ada yang berapa orang itu yang sudah mendapatkan bantuan itu. Tapi rata-rata mereka balik lagi. Enggak dipakai. Enggak dipakai atau dijual.
bahkan. Dijual Jadi malah. misalnya pelatan menjahit, itu dijual lagi. Susah itu. Warung ya dibiarkan ininya. Saya tanyakan kenapa seperti itu? Susah cari duit yang pakai begitu itu. Nggak banyak dapat. Variabel utamanya apa mereka? Ibu menemukan apa di situ? Variabel utamanya, penyebab mereka masih bertahan di dunia kupu-kupu malam itu apa, Bu? Oke, dari 25 responden di satu tempat dan yang di tempat lain itu ada 15 orang, itu rata-rata karena persoalan ekonomi. Ekonomi. Coba Mas Aci bayangkan, Mm-hmm. dari seluruh responden saya itu pendidikannya nggak ada yang SMA, Mas. Nggak ada. SMP. Nah, ada yang karena ditinggal suaminya selingkuh, sementara dia punya 2 anak. Iya benar. Kemudian dia tidak punya keterampilan apa-apa. Iya, cantik tapi dia cantik. Cantik lah, harus cantik kan. Cantik ya benar. Badannya ya proporsional lah. Proporsional. Gitu. Iya. Layak jual lah. Layak. Salah ya, bahasaku salah enggak ya? Ya Enggak ya? PSK itu kan komersil, Komersil, ya. diperjualbelikan. Iya. Ya. Nah itu setelah saya tanyakan kenapa kemudian pilihannya itu, mau kerja apa? Saya pakai nama samaran kan Ade di situ. Ade. Iya, saya bilang saya orang Surabaya dan teman-teman situ ada yang bilang, oh ini dari Doli nih. Alumni Doli Alumni Doli nih karena Doli. melihat dari bagaimana saya berpenampilan itu mungkin ya. Gitu. Nah, saya tanyakan seperti itu, kenapa ini? Dia mau kerja apa? Kalau di toko-toko aja untuk menjadi karyawan di toko itu kan paling tidak kan ijazahnya SMA Mas Aji. Di tahun segitu itu di SMA. tahun segitu itu sudah SMA. Tahun berapa sih Bu? 99. 99. Ya, tahun 1999. Masih zaman nggak enak Mas Aji. Masih zaman nggak enak. Masih belum reformasi sudah ya? Sudah reformasi. Sudah reformasi. Ya, terus Bu. Nah, dari situ kemudian ada yang pilihannya kemudian jatuh ke sana. Sementara dia harus menghidupi 2 anaknya. Saya tanyakan, tahu nggak orang rumah tahu nggak kamu itu melakukan aktivitas yang seperti ini? Ya nggak tahu lah. Kalau tahu bagaimana jadinya? Iya benar. Dari 80%, 20%-nya itu ada yang karena memang latar belakang dia broken home ada tapi tidak juga banyak. Ada yang kemudian dia merasa kecewa karena disakiti oleh mantannya, mantan pacar dan semacamnya. Kayak gitu. Mantan ini bisa jadi masuk di situ ya Bu ya. Mereka sehari-hari dapat berapa Bu? Dulu Mas Aci, jadi sekali transaksi itu ada loh yang 20.000 Mas Aci. Tapi 20.000 dulu 99 beli dulu harga nasi berapa sih? Harga nasi misalnya 5.000 lah. 5.000. Sudah enak sudah 5.000 itu sudah dapat makanan yang enak kalau dulu ya Bu ya. Ada yang 20.000. 20.000. Tapi jangan salah Mas Aci, mereka harus bayar uang retribusi keamanan. Iya. Ada loh uang keamanan yang harus dia bayarkan. Keamanan ke aparat atau ke di luar aparat? Nah, itu yang sempat heboh di Situbondo itu karena saya mengangkat itu di publik itu saya. Oh iya. Jadi uang itu dikumpulkan bayar ke ketua RT-nya. Jadi di sana itu kayak perumahan biasa gitu. Kayak kompleks. Iya. Krisna anak Pak RW gitu. ada ketua RT-nya, kemudian dia bayar gitu. Retribusi. Iya, seperharinya itu dia bayarnya 10.000, itu sudah bayar dengan sama maminya. Ke maminya ya 10.000 itu sudah untuk mami dan uang keamanan. Uang kebersihan dalam tanda petik ya Bu. Kebersihan dan keamanan iya nggak sih? Makanya saya bilang waktu itu bagaimana kemudian dalam hal ini pemerintah yang melalui petugasnya untuk melakukan penertiban dan kemudian bagaimana menyadarkan mereka tidak pernah ketemu dengan PSK. Iya. Nggak pernah ketemu Mas Aci. Iya benar. Karena setelah saya gali itu ya mereka bilang udah bayar keamanan. Jadi kalau misalnya ada petugas yang kemudian akan melakukan penertiban semacamnya mereka sudah tahu duluan. Diamankan dalam tanda petik. Razia atau apa? Iya. Kalau razia pasti sudah aman duluan ya. Iya, itu yang sempat berang itu di Situbondo sempat rame dulu ya Bu ya. Iya. Dan variabelnya jangan banyak sekali perempuan yang kemudian memang terjun ke arah situ ya Bu ya. Dan ada nggak dari mereka itu yang keinginannya untuk keluar dari jeratan itu? Rata-rata semuanya pengen keluar. Saya tanyain, kamu memangnya mau selamanya di sini? Mereka bilang, ya enggak lah Dek. Toh saya beberapa tahun lagi kan sudah tua, udah nggak laku lagi lah. Iya bahasanya seperti itu. Tapi satu hal lagi Mas, yang saya juga ambil pelajarannya, mereka bersikapnya lebih jujur daripada manusia yang ada di luar yang mengatakan mereka tidak manusia yang nggak baik. Iya kan? Konotasinya sama ini kan perempuan-perempuan di sana perempuan yang tidak baik. Tapi saya melihat mereka lebih jujur daripada orang-orang yang di luar. Kenapa saya bilang begitu? Satu contoh nih.
ketika saya ada di sana, ada satu orang perempuan yang rata-rata Mas Aci di sana itu bukan asli orang Situbondo. Dari responden saya itu hanya 2 orang yang asli Situbondo, selebihnya dari luar. Nah ada yang satu orang perempuan itu yang bilang, Dek kamu, sambil ngelus tangan saya, ingat betul saya, dia bilang, Dek kamu nggak pantas deh di sini. Saya bilang kenapa? Ya kamu nggak pantas, dunia seperti ini nggak pantas buat kamu. Kamu ikut saya ya. Terus ikut kemana? Ke rumah saya, kamu nikah dengan saudara saya. Artinya dia kan menilai dengan jujur bahwa hal yang begini ini nggak benar. Kemudian menilai lagi bahwa orang yang ada di depannya itu lebih pantas untuk tidak berada di dunia itu. Iya benar. Jadi kan nggak pura-pura dia menilainya bahwa yang saya lakukan ini memang nggak benar. Saya memang orang yang nggak benar. Coba kalau kita lihat di dunia luar Mas Aceh. Iya sih. Iya kan? Dunia gelap, dunia kebohongan tidak mudah kita menilai, menjustis orang ya Bu ya. Mereka bekerja di situ. Saya pernah dulu baca buku penelitian Bu, agama pelacur punyanya Nur Syam. Dia neliti tentang ini sih, tentang bagaimana pelacur menemukan Tuhan. Benar, di situ juga gitu, di situ benar. Ada. Jadi kalau bulan Ramadan katanya, bulan Ramadan ya Bu, itu nggak operasi Bu. Benar. Beroperasi, iya nggak sih? Benar, nutup. Iya. Tapi ada tetap yang dia menerima yang tapi nggak nerimanya di situ Mas Aji. Jadi dia dipanggil ke hotel dan semacamnya gitu. Iya. Nggak beroperasi di situ. Berarti panggilan dong. Iya. Iya menghormati bulan Ramadan, makanya kalau sebelum Ramadan kejar target. Benar. Biar ketika pulang pada Idul Fitri itu, mereka bisa pulang bawa duit ke rumahnya. Betul. Di situ juga gitu. Sama Mas Aji. Saya ngeri loh Bu, membaca bahwa ternyata dunia prostitusi itu ya dunia ya mereka juga ingin mencari Tuhan. Kalau malam-malam juga ngaji katanya. Ibu juga lihat di situ. Kalau aktivitas ngajinya tidak, tapi kalau pengakuan mereka iya. Juga sholat malam kadang-kadang. Iya sih, tidak bisa kita menjustis perempuan yang kerja di situ karena hanya persoalan dia dalam tanda petik ya orang menjustis sampah masyarakat atau iya nggak sih Bu? Betul. Orang yang kotor bahkan orang yang kotor. Ya, selama ini kan kita melihatnya perempuan-perempuan di situ, tapi bagaimana dengan laki-laki yang datang ke sana? Iya benar, laki-laki tidak pernah diekspos, iya nggak sih? Iya. Laki-laki tidak pernah dilihat bahwa mereka juga pelanggan kan, mereka tidak mungkin kelompok prostitusi ini tetap langgeng kalau misalkan tidak ada pelanggannya, ya nggak sih? Benar. Mau jualan bagaimana mereka kalau kemudian nggak ada pembeli, begitu kan bahasa ininya kan, bahasa sederhananya. Temuannya Bu Devita yang datang ke sana itu mayoritas siapa? Biasanya pelanggannya? Nggak ngaku atau gimana sih? Nggak ngaku tapi usia-usia yang muda pelajar itu ada juga Mas. Ada juga? Ada. Saya tanyain, emang kamu dapat duit dari mana? Gituin sama saya kan. Dia bilang untuk beli buku dan semacamnya sama orang tuanya. Ada bayar uang sekolah dan semacamnya. Itu saya menemukan dari 1 bulan itu di satu tempat itu saya ketemu dengan 2 anak-anak yang usia sekolah, yang di satu tempat lagi 1. Dari yang saya temukan. Dan mereka ini ya apa mungkin terstruktur ya Bu ya, dilindungi oleh sekitarnya gitu kan? Iya. Ya susahnya gitu Bu. Di Surabaya mungkin sekarang sudah nggak ada doli kan? Tetapi kita juga nggak bisa menjamin dalam tanda petik praktek itu tidak benar-benar ada, ya nggak sih Bu? Benar. Kalau ada yang tanya misalkan ke ibu nih, lebih baik ada lokalisasi atau enggak sih menurut Ibu? Ini susah ya berarti. Di luar konteks agama ya. Di luar konteks agama, di luar konteks agama. Iya sih. Pengalaman Ibu nih kan sudah menggeluti itu. Iya. Kalau menurut saya susah ya. Jawabnya susah. Susah jawabnya. Karena kalaupun misalnya nggak diadakan, nggak ada itu, tapi kemudian pemerintahnya kemudian tidak serius untuk menyelesaikan persoalan itu, mereka tambah nggak karuan Mas. Iya benar. Masa setelah itu jadi itu kan awalnya lokalisasi kemudian menjadi eks-lokalisasi kan. Itu prakteknya itu kemudian transaksinya itu di alun-alun kota. Itu yang memotivasi saya untuk penelitian Mas sebenarnya. Jadi mereka melakukan lokalisasi itu di alun-alun kota coba. Dan semakin tidak terkontrol dong. Nah itu sebaran penyakitnya. Iya benar. Penyakit fisik loh ya. Sebaran yang kemudian yang masyarakat bilang bahwa itu penyakit masyarakat itu semakin nggak karuan Mas. Kalau tapi ya itu tadi yang bisa saya sampaikan bahwa kalaupun misalnya mau ditiadakan maka itu harus ada program kebijakan yang berkelanjutan dari pemerintahan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan itu dan itu tidak sederhana.
Seperti saya Tidak bilang tadi, sederhana ya. karena kompleks Kompleks banget. mereka untuk masuk ke sana. Gak bisa kemudian mereka hanya diberi ini loh peralatan warung, ini loh peralatan menjahit, ini Nggak nggak bisa. bisa. Karena seperti saya sampaikan ada beban-beban psikologi yang membuat mereka kemudian terjun ke sana. Iya sih. Gitu. Mereka kalau yang saya baca-baca ya, mereka kalau pulang ke daerahnya jadi orang baik Ibu ya. Hanya Iya. di situ, iya nggak sih? Jika tidak diketahui, Mas. Kalau diketahui? Kalau diketahui ya itu tadi. Iya. Akhirnya pandangan-pandangan minor sama mereka ya tetap aja ada. Gitu. Jadi memang ngomongin tentang perempuan ya nggak sesederhana yang dipikirkan Ibu ya. Benar. Benar sekali. Harus tahu benar-benar masuk ke ruang-ruang yang bisa mendengarkan mereka secara lebih. Ya. Nggak bisa hanya diselesaikan di seminar dong. Betul. Apalagi dibilang haram. Iya, itu kan hanya maaf saja kalau seminar ya berhenti pada acara forum formal begitu nggak akan menyentuh mereka ya selamanya nggak akan berubah. Iya, Tidak nggak bisa akan dilihat merubah halal dan haram juga. Benar. Saya malah tertarik misalkan dakwah, kalau dakwah tentang dunia begitu ya dakwahnya Gus Miftah misalkan. Pernah dengar nggak sih? Oh, Iya. pernah tahu ya? Iya. Ya beliau datang ke situ dalam rangka untuk memberikan hidayah. Memang nggak bisa dihindarkan dunia-dunia begitu, susah Ibu, susah ya. Kalau nggak ada di tempat, online dong. Iya. Dan di masa pandemi pasti lebih susah nih hidup mereka nih. Iya nggak sih Bu? Kalau Ibu melihatnya nih, berbekali pengalaman. Iya, bisa jadi. Apalagi dengan pandemi yang kemudian orang konsentrasinya kan untuk makan aja kan udah harus mikir berkali-kali kan gitu. Iya, apalagi kemudian untuk menjadi konsumen dari mereka itu. Iya. Ini. Orang jadi fobia ya, harus jaga jarak. Benar. Harus pakai masker. Iya. Dan saya kira berdampak juga bagi dunia-dunia mereka ya Bu ya. Iya gak sih? Iya. Dan susah sekarang bertahan hidup dalam situasi yang mungkin saja serba dibatasi. Orang berpikir 2 kali. Orang kalau dulu misalkan sering ke tempat itu sebulan 2-3 kali, bisa jadi nggak sama sekali. Nggak sama sekali bahkan. Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap itu kalau mereka tidak hidup menurut Ibu nih? Negara. Iya sih. Pemerintah. iya sih. Iya, kan? Pemerintah sih. Iya. Makanya seperti saya sampaikan tadi, kalau menyelesaikan persoalan ini nggak bisa sesederhana itu. Rekomendasi Ibu apa kemarin dulu itu? Saya sampaikan kalau pemerintah Situbondo serius untuk menggarap itu, undang investor yang bisa membuat perusahaan besar di Situbondo dan kemudian merekrut mereka untuk menjadi pekerja di situ. Ada asrama di situ yang mereka tidak bisa mobile kemana-mana. Itu yang rekomendasinya. Ya, rekomendasi saya kalau untuk urusan yang ekonomi, Mas Haji. Karena kalau mereka sekedar diberi bantuan, mereka mencari sendiri, susah Mas Haji. Susah. Belum lagi persaingan dengan mereka yang di luar yang sudah terbiasa dengan dunia bisnis kan. Apalagi mereka kemudian yang baru memulai, yang keterampilannya juga sekedar didapatkan, hanya beberapa bulan didapatkan. Iya, nah beda kalau dibuatkan tempat, ada perusahaan, entah perusahaan apa, yang di situ mereka menjadi pekerja, mereka bisa survive dari situ, untuk bertahan hidupnya dari situ, tapi jangan mobile dulu, jangan boleh keluar masuk ya boleh lah keluar, karantina lah istilahnya. Iya, istilah seperti itu. Kemudian dalam rentang waktu seberapa lama, baru setelah itu misalnya ya agama, kemudian sosial dan semacamnya, kemudian itu dikenalkan kepada mereka lagi, itu diinikan lagi. Dan ada upaya juga dari pemerintah itu untuk bagaimana memberikan proses penyadaran kepada masyarakat, entah itu sosialisasi, entah itu pendekatannya bagaimana, saya tidak paham bagaimana teknisnya, menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketika mereka sudah tidak lagi menjadi PSK, terima mereka dengan layak. Jangan dihakimi masa lalunya. Benar Mas Haji. Karena kalau masa lalu dihakimi, wah luar biasa nih. Berat, susah untuk bisa bangkit, dan para perempuan ini juga ya harus diselesaikan problem-problemnya. Ya nggak sih Bu? Benar. Apa sih terakhir nih Bu? Apa sih pesan-pesan Ibu nih untuk perempuan secara umum nih, secara khusus nih? Atau ada strategi untuk perempuan bangkit di Indonesia dalam kondisi sekarang nih? Saya nggak mau berbicara yang terlalu global gitu ya. Iya, jadi yang lokal-lokal saja. Misalnya untuk wilayah saya dan sekitarnya yang ada di Jawa Timur mungkin, yang biasa saya sampaikan adalah perempuan itu harus memiliki pendidikan yang tinggi, bukan dalam rangka kemudian untuk menyaingi laki-laki Mas Haji. Iya, tidak, tapi memproteksi dirinya juga, bagaimana dia nanti akan menjadi madrasah yang utama dan yang pertama untuk anak-anaknya. Kepentingannya itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
jika terjadi hal-hal yang kemudian tidak dikehendaki, kita nggak pernah tahu Iya takdir. benar. Tapi dari situ kita bisa kemudian melakukan hal-hal yang lebih, saya nggak layak lah kalau bilang lebih rasional. Kalau saya bilang lebih rasional berarti mereka irasional dong. Iya, irasional, iya benar, kan? iya. Tapi paling tidak kemudian lebih manusiawi lah yang dipikirkan oleh masyarakat secara umum. Berpikir berkali-kali untuk mengambil pilihan itu, Mas Haji. Jangan takut kemudian untuk berkompetisi dengan dunia gitu, baik itu dengan perempuannya juga, sesama perempuan, juga dengan laki-laki. Karena kalau kita selalu mengasah kemampuan kita, insya Allah bisa diterima oleh publik kok. Iya benar. Gitu. Berarti perempuan intinya tidak dalam rangka, dia bangkit dalam rangka untuk menyaingi laki-laki, itu sama, setara. Kata Soekarno di Sarinahnya kan begitu, iya, harus sama, perempuan harus sama dan setara. Benar gak sih Bu? Benar. Makasih loh Bu atas waktunya. Sama-sama Gak saja. kerasa loh, dari tadi sudah 30 menit nih. Sudah 30 menit ya? Sudah dikode-kode terus nih dari tadi. Iya. Makasih loh Bu. Saya juga makasih diberi kesempatan untuk berbagi cerita yang itu adalah hal yang bagian dari pengalaman yang pernah saya lakukan dan sangat berharga buat saya, Mas Haji. Iya, dari tadi saya sudah nggak kerasa kok secepat ini ngobrolnya ya, padahal masih banyak kayaknya yang boleh ngobrol. Kalau Mas Haji pengen denger bagaimana mereka bertutur bercerita, itu saya masih saya masih nyimpan, tapi saya nyimpannya dalam bentuk kaset yang kita itu. Dulu tidak ada flash disk masih. Enggak ada. Saya kan merekam merekanya itu kan pakai di radio itu kan ada recorder yang kecil, kemudian muter-muter, yang jauhnya juga bisa di ini kan itu. Kalau wisano harus diputar mana gitu. Iya. Susah ya hidup dulu ya. Enggak ada HP. Tapi saya masih punya dokumentasi itu. Kapan-kapan harus kita lihat. Pengen dengar suaranya. Makasih lu Bu atas waktunya. Sama-sama, saya Saji. belajar nih dari tadi, kayaknya harus jadi penyiar yang baik kayak Bu Devi ya. Saya juga belajar. Itu aja Bu. Sehat terus Bu. Sehat terus ya. Semoga begitu dan kita sama-sama juga sehat ya. Iya, sehat terus dan bahagia terus. Makasih Mas Haji. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.